Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa zadut taqwa dzalika khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puja-puji serta rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala yang selalu melimpahi kita semua tanpa jeda nikmat-nikmat yang kita butuhkan sejak dahulu kala hingga hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berupaya bergerak, beranjak menuju ridha Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan ketakwaan yang bisa kita lakukan, baik ketakwaan pikiran, ketakwaan lisan, ketakwaan tindakan, dan juga ketakwaan secara utuh jiwa dan batin kita, lahir dan batin kita, jiwa dan raga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih Allah, panutan semesta, kekasih semua jagat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari ketika tak satu pun orang yang mampu menyelamatkan dirinya kecuali dari rahmat Allah, kecuali berkat rahmat Allah dan juga syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, khotib berwasiat buat diri pribadi dan buat kita semuanya, marilah kita selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki ketakwaan kita, menambah ketakwaan kita, memakmurkan ketakwaan kita, dan menjadikan ketakwaan kita bermanfaat buat sesama kita seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi makhluk yang bermanfaat untuk sesama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini Allah awali dengan panggilan kepada umat manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapapun yang dirinya manusia, siapapun yang dirinya, fisiknya dan jiwanya adalah manusia, maka dia dipanggil dengan seruan ini, wahai umat manusia secara keseluruhan. Allah hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan karena pentingnya pesan yang akan disampaikan ini, maka Allah panggil semua umat manusia tanpa kecuali, dan dia menegaskan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian wahai umat manusia dari dua jenis. Pertama zakar, laki-laki,
dan kedua adalah unsa perempuan. Tidak ada yang ketiga dan tidak ada yang keempat. Allah ciptakan secara pasti bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, yakni zakar manusia laki-laki dan unsa manusia perempuan. Semua bangsa dimanapun, semua manusia yang ada dimanapun tercipta salah satu dari dua kondisi ini, manusia laki-laki dan juga manusia perempuan, di belahan dunia manapun, dari dulu sampai sekarang dan juga sampai akhir zaman. Dan kemudian Allah tegaskan berikutnya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan setelah kami ciptakan kalian dalam dua jenis kelamin, maka Allah jadikan kalian semuanya di sepanjang zaman, di seluruh waktu dan di sebuah tempat sebagai manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa lebih luas ketimbang suku, sedangkan suku bagian yang lebih kecil daripada bangsa-bangsa. Kita saja di sini sebagai bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, dan masing-masing suku memiliki banyak keragaman yang berbeda-beda. Ada ragam bahasa, ada ragam makanan, ada ragam budaya, dan juga ragam-ragam yang lain, sangat banyak dan heterogen. Kita berbeda bukan hanya bahasa kita berbeda bukan hanya bangsa kita juga bukan hanya berbeda dari bahasa dan juga suku kita, etnis kita, tetapi cara makan kita, budaya kita, semuanya banyak perbedaan. Bahkan kalau ditarik dalam kapasitas yang lebih khusus lagi, bahkan kita yang satu agama sekalipun memiliki banyak perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di mana-mana. Dan ini Allah tegaskan bahwa perbedaan itu adalah Dia sendiri yang menjadikan itu semua, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tapi sungguh Allah lah yang telah menjadikan kita semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bernegara-negara, dan beretnis-etnis, dan juga dengan berbagai macam budaya yang berbeda-beda, dan juga bahasa yang berbeda-beda, cita rasa yang juga berbeda-beda. Apa itu semua dilakukan oleh Allah? Apa itu semua Allah lakukan untuk mereka semuanya? Lita'arafu, agar kalian semua saling mengenal satu sama lain. Yang namanya saling mengenal bukan hanya pikiran yang saling mengenali, juga bukan hanya fisik yang saling mengenali, tapi juga mengenali semua hal yang ada di sekitar kita yang berbeda-beda ini. Ketika bangsa berbeda, satu bangsa bisa berkenalan dengan yang lainnya dari segi budayanya, dari segi bahasanya, dari segi kebiasaannya, dan juga dari berbagai macam yang lainnya, bahkan juga dari pikiran-pikirannya dan juga gagasan-gagasannya. Dan dengan perbedaan pendapat, dengan perbedaan kebiasaan, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, dan semuanya itu tujuannya adalah agar kita semuanya untuk saling mengenal. Mengapa kita harus saling mengenal? Tujuannya adalah agar kita saling belajar, dan dengan belajar kita bergerak menjadi manusia yang sempurna dan menyempurnakan dirinya. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri yang ada pada diri kita masing-masing, bahkan kalau kita mengandalkan apa yang ada sekitar kita, masyarakat yang kecil di satu perumahan, di satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, bahkan satu negara, maka kita memiliki banyak keterbatasan. Sementara manusia di dunia sangat luar biasa besar dan banyak, dengan berbagai macam keragaman yang mereka miliki. Dan kalau kita hanya mengandalkan satu saja yang kita punya, maka kehidupan akan sangat monoton dan kita tidak menjadi manusia yang menyempurnakan dirinya. Maka perbedaan di antara umat manusia tujuannya adalah agar kita semua saling mengenal dan kemudian kita saling belajar. Dan mengapa kita belajar? Agar kita saling menyerap keunggulan-keunggulan, kebaikan-kebaikan, dan juga kecerahan-kecerahan, kecerdasan-kecerdasan, kebijaksanaan yang sebarkan di semua makhluknya, di seluruh penjuru muka bumi ini semuanya. Maka kita semuanya dalam rangka hidup di alam dunia ini sebagai manusia yang makhluk sosial, maka kita semuanya mesti menjalankan perintah ini, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan hanya antar etnis, bukan hanya antar budaya, bukan hanya antar agama, bahkan juga antar kemanusiaan yang satu dengan kemanusiaan yang lain, bahkan dengan pikiran yang satu dengan pikiran yang lain, lintas generasi, lintas waktu, lintas ruang, dan juga lintas tempat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bergerak untuk menjadi pribadi yang pembelajar, agar kita saling mengenal,
dan kita tidak merasa diri paling sempurna, karena kesempurnaan ada di mana-mana dan harus kita serah. Dan Allah kemudian tegaskan berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling mulia bukanlah orang yang bahasanya paling banyak kosakatanya. Orang yang paling mulia bukanlah orang yang berasal dari suku tertentu atau dari bangsa tertentu. Bahkan Rasulullah sudah tegaskan, la fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan bagi seorang Arab, keturunan Arab di atas orang non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Maka siapapun tidak ada yang merasa dirinya lebih baik ketimbang yang lainnya. Tidak boleh ada satu suku pun merasa diri lebih baik daripada suku-suku yang lainnya. Bahkan tidak boleh ada satu bangsa yang merasa dirinya lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Kesempurnaan seseorang, kemuliaan seseorang, dan keunggulan seseorang Allah nilai bukan dari etnisitas, bukan dari nasionalitas, dan juga bukan dari bahasa dan sebagainya, melainkan dari ketakwaan. Dan ketakwaan adalah sikap untuk memelihara diri dari dosa, dari keburukan, dari bencana, dari petaka dan sebagainya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang waspada, yang mawas diri, agar kita tidak terjerembab, agar kita tidak tenggelam, agar kita tidak tersungkur dalam kubangan-kubangan peradaban yang tidak baik buat kemanusiaan, agar kita tidak terjerembab dalam sampah-sampah peradaban, sampah-sampah kebencian, dan sampah-sampah permusuhan di antara umat manusia yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, marilah kita menjadi orang-orang yang mawas diri dan waspada, menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk yang menyebabkan manusia berpecah belah, yang tadinya diperintahkan untuk bersatu, berpadu, saling mengenal, tapi karena ada pikiran-pikiran buruk dan karena tindakan-tindakan perpecahan, maka kemudian muncul pikiran-pikiran untuk memecahkan diri dan sebagainya. Maka sebagai sama muslim, sebagai umat yang beriman dan percaya kepada wahyu Allah, maka kita semuanya diharuskan untuk terus saling belajar, dita'arufu, bukan hanya antara diri dan keluarga, tapi dengan seluruh masyarakat seluas-luasnya, semampu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bergerak untuk menjadi pribadi-pribadi yang belajar. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kita tidak usah khawatir. Ketika kita berbuat baik, Allah yang menjadi penilai. Ketika kita berbuat maslahat dan manfaat, Allah yang akan menilai kita, bukan orang-orang yang lainnya. Maka ketika kita berbuat baik, yakinlah bahwa Allah menjadi penilai kita semuanya. Dan seandainya pun ada orang-orang yang mengklaim dirinya berbuat baik padahal dia tidak berbuat baik, Allah lah yang menjadi penentu bagi mereka semuanya. Kita tidak perlu pusing dengan amalan-amalan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kita. Dan kita harus lebih pusing memikirkan bagaimana agar perbuatan kita bermanfaat buat diri dan lingkungan kita sebanyak-banyaknya, agar kita seperti yang Allah gambarkan sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan kita semua selalu bergerak, beranjak semampu yang bisa kita lakukan, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki jari jemari kita, dan memperbaiki tindakan-tindakan kita, agar kita bergerak menjadi pribadi-pribadi yang swaspada, yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai pribadi yang muttaqin atau yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda tentang kesetaraan umat manusia di mata Allah.
Bahkan kesetaraan itu juga berlaku untuk diri beliau dan juga untuk putra-putri dan keturunan beliau. Sampai-sampai beliau tegaskan dalam sebuah hadisnya yang sangat cukup dikenal, beliau bersabda, "Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah, putri Rasulullah, seandainya Fatimah, putriku, kata Rasulullah, mencuri, niscaya akan aku potong juga tangannya. Jadi, sekalipun seorang Fatimah Zahra adalah putri Rasulullah, namun seandainya beliau berbuat keburukan, berbuat kejahatan, yaitu pun mustahil sebenarnya, maka Rasul akan potong sendiri tangan putrinya yang sangat beliau cintai. Ini jelas penegasan bahwa dalam hukum, bahwa dalam kemanusiaan tidak ada perbedaan serata di antara umat manusia di mata Allah. Bahkan seandainya pun putri Rasulullah pun yang sangat beliau cintai dan sayangi mencuri, berbuat buruk, Rasul sendiri akan memotong tangannya. Itu artinya tidak ada keunggulan berdasarkan nasab, tidak ada keunggulan berdasarkan keturunan. Dan Rasulullah pun ketika sholat subuh, ketika hendak subuh, beliau selalu manggil Fatimah putrinya, "Wahai Fatimah, bangun, mari kita sholat subuh." Terus begitu, dan tidak ada keistimewaan sebagai putri Rasulullah di atas orang-orang yang lainnya. Maka siapapun di antara umat manusia, berbahagialah kita semua, karena Islam tidak pernah mengajarkan nepotisme, tidak pernah mengajarkan keunggulan satu di atas yang lain kecuali dengan takwa. Tidak ada senioritas, tidak ada etnisitas, tidak ada nasionalitas dan sebagainya. Semuanya satu sebagai umat manusia. Maka itulah semuanya kemanusiaan di mata Allah adalah sama. Pembedanya hanya satu, yakni takwa kepadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang waspada, agar kita selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita, sekaligus berbesar hati bahwa siapapun kita bisa berpotensi menjadi orang-orang bertakwa asal kita bisa menjaga diri dan terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun yang punya keunggulan, baik keunggulan ilmu, keunggulan harta dan nasab ataupun yang lainnya, maka mesti waspada. Jangan sampai keunggulan itu menjadi bencana bagi dirinya yang kelak menyeret dirinya menjadi orang-orang yang turun derajatnya, bahkan kemudian memalukan Islam, bahkan memalukan Rasulullah itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terus berbesar hati sambil memperbaiki diri, agar kita selalu berharap rahmat Allah dan juga takut akan azabnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka antal ghafurur rahim warhamna fa innaka antar arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna minas sabirin wasyakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.